Hai, kenalin, aku tuh seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya di kampung ikut sama suami. Keseharianku di rumah ya begini saja ya. Kadang bersih-bersih di rumah, kadang bersih-bersihnya di luar rumah, di kebun belakang rumah, kadang juga bersih-bersihnya di kebun milik aku sama suami tentunya. Perjalanan kami dari pacaran sampai mulai pernikahan itu lumayan rumit ya. Dan alhamdulillahnya tepat tanggal 14 Februari tahun 2025 aku resmi dipersunting oleh suami aku. Kadang masih ada rasa gak percaya dalam dada ya, soalnya umur masih muda tapi udah jadi istri orang aja. Tapi gak apa-apa, Masya Allah, alhamdulillah disyukuri semuanya ya. Soalnya kalau hidup enggak banyak-banyak bersyukur, pasti banyak-banyak kurangnya gitu ya. Nah, aku lagi bersihin meja ya, soalnya ini tuh tempat paling favorit atau spot favorit suami aku kalau lagi main game sambil ngerokok. Dan ya tentu saja si debu dari rokoknya tuh berjatuhan kemana-kemana. Jadi jadwal hari ini mau bersih-bersih dulu rumah, walaupun sambil dengan suara yang agak bindeng karena beberapa hari terakhir ini badan tuh rasanya enggak fit banget, sakit kalau dibawa kerja, tapi kalau dibawa tidur tambah sakit. Jadi ya udah deh, hari ini mari kita produktif dulu. Bunda-bunda semua, di sini udah ada yang pada beres-beres belum? Kebetulan Neneng beres-beres rumah tuh agak siangan, soalnya sambil nungguin suami mau berangkat dulu kerja, nyiapin dulu keperluannya, dari mulai peralatan mau berangkat kerja sampai makan dan juga sampai suami Neneng berangkat kerjaannya ya. Sebenarnya ini tuh kalau dilihat pekerjaannya emang mudah ya. Enggak ribet banget, soalnya pastikan setiap wanita pasti ya ngerjain pekerjaan kayak gini. Kenapa disapu? Setiap hari itu Neneng harus disapu ya, ini sih lantainya. Soalnya Neneng ikut sama suami yang rumahnya Masya Allah masih ada perbilikan, jadi kalau ada angin besar tuh pada berjatuhan ya si debu-debunya tuh. Jadi kalau nggak sering-sering dibersihin pasti bener-bener kayak sarang semut gitu di bawahnya. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri segalanya, sebab kalau nggak bersyukur kita akan terus merasa kurang kan. Nah, jadi sebisa mungkin Neneng tuh harus setiap hari beres-beres di rumah, soalnya kalau nggak tiap hari pasti berdebu banget ya. Kalian pasti tahu gitu kan, kalau rumah yang masih zaman tempo dulu kalau nggak sering-sering diberesin pasti banyak banget debu kotor, mau diinjak aja lantainya udah kayak ada kerikil-kerikil kecil gitu. Nah, sebenarnya ini tuh ya pekerjaannya emang mudah banget, tapi kalau dikerjain setiap hari tuh rasanya badan tuh capek banget. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan namanya ibadah terindah dalam hidup setelah menjadi seorang ibu rumah tangga. Biasanya sih aku kalau sambil bersih-bersih, aku juga suka menyetel musik ya, atau menghidupkan musik biar suasananya tuh hidup gitu. Soalnya kan jam segini tuh nenek udah pada ke kebun, semua punya rutinitas kerjanya masing-masing gitu kan. Sedangkan neneng lagi badannya nggak fit, nggak ke kebun juga, soalnya emang jarang-jarang ke kebun. Karena kalau ke kebun, neneng tuh bener-bener gak bisa jalan di kebun, jadi kayak takut jatuh, takut apa. Tapi emang bener dulu pernah neneng jatuh dari ketinggian dan itu rasanya tuh ada kayak trauma tersendiri gitu. Jadi kalau neneng ke kebun pasti dibarengin sama suami.
sambil dituntun gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau suka dikomentarinnya sama orang terdekat, kok ke kebun aja harus dituntun gitu kan. Tapi yang ngerasain kan Neneng sendiri ya, kalau di kebun tuh abis hujan jalannya tuh licin banget gitu. Jadi kalau sendirian Neneng mah nggak berani, apalagi kalau sambil ngerjain proyek di kebun. Kan Neneng tuh punya kebun talas ya, jadi sekarang tuh lagi dalam proses penggemukan. Neneng tuh kalah nyuruh orang gitu ya, nggak kerjain sendiri, soalnya kalau sendiri kayaknya nggak kuat gitu. Maklum Neneng orang kota, jadi Neneng tuh nikah sama orang yang ada di desa, jadi Neneng belum bisa beradaptasi, soalnya emang Neneng nggak biasa di kebun, juga nggak bisa jalan, jadi ya suami Neneng memakluminya, alhamdulillahnya sih. Apalagi beberapa hari terakhir ini curah hujan di Neneng ya, di daerah Neneng sangat-sangat tinggi banget, jadi sangat rawan banget jatuh gitu ya. Apalagi kan kalau di sini mah masih pakai tanah yang nggak diaspal semua, jadi kerasa banget kalau licin tuh pasti jatuh kalau emang nggak bisa jalan di tempat licin mah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Neneng syukuri aja. Dan juga Neneng kadang sambil mikir gitu kan, sebenarnya tuh kadang ada capek, kadang ada sedih, kadang ada bahagianya gitu ya. Ternyata setelah menikah tuh semuanya terlihat, dari mulai A, mulai B, mulai C. Ternyata menikah juga adalah ibadah yang paling panjang, yang benar-benar harus menguji ekstra kesabaran banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, semuanya pasti bisa dijalani dengan indah tentunya. Nah, jangan pada salpok sama lantainya ya. Lantainya itu emang kayak gini, jadi kelihatannya tuh kayak kotor banget, tapi padahal ya emang ini teh udah 3 hari atau 2 hari sekali tuh suka Neneng pel biar enggak kelihatan kotor banget. Tapi kan kalau udah kering pasti kelihatannya tuh kayak nggak pernah disapu, nggak pernah dipel. Tapi ini teh udah gitu, jadi kerjanya tuh bener-bener harus ekstra double. Apalagi ini kan rumahnya rumah tua, jadi bener-bener setiap hari tuh ada aja gebrakannya gitu. Neneng tuh tinggal di sini sama suami sama nenek, jadi dalam satu rumah tuh ada 3 orang yang tinggal gitu. Tapi kalau untuk tetangga ada bibi, ada bidesi, biuting sama teh nenek, itu masih kayak saudara-saudaranya gitu kan. Jadi enggak terlalu serem banget, apalagi rumah Neneng tuh benar-benar di bagian ujung dekat kebun, yang kalau malam tuh benar-benar sunyi, sepi, apalagi pas hujan berasa vibes horornya tuh gitu. Nah, ini tuh penampakan dari luarnya ya, dari lantai luar, jadi kelihatan benar-benar kayak kotor banget, jadi mau dicuci mau digimanain tuh lantainya emang kelihatannya kotor banget gitu, jadi harus ekstra banget. Biasanya sih Neneng kalau bersihin yang di luar tuh dipel ya, dipelnya tuh ada beberapa hari sekali gitu, soalnya benar-benar kelihatan banget kalau kotor mah yang di luar. Apalagi di sini kan banyak yang suka melihara kucing ya. Nah, karena habis hujan pasti di temboknya tuh ada cetakan-cetakan kaki-kaki kecil kucing gitu. Nah, itu rumah saudara-saudara dari suami Neneng. Nah, rumahnya tuh berdempetan, jadi nggak terlalu jauh, cuma emang rumahnya terletak di dekat kebun banget, jadi kesannya tuh horor pas pertama kali Neneng kesini. Tapi pas udah lama Neneng di sini dan Neneng ngerasain tinggal di sini, enggak terlalu horor banget sih menurut Neneng, cuma agak sunyi dan sepi aja gitu.